hu ahad, hu ahad. Salamullahi ala nuri Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, najroh ilaika yanalu ridallah. Salamullahi ala nuri Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, nazroh ilaika nuridallah. Kesejahteraan atas cahaya Tuhan kami, kesejahteraan atas utusan Allah. Wahai di tangannya ridho Allah, melihatmu menyampaikan ridho Allah. Salamullahi Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, nazroh ilaika yanalu ridallah. Salamullahi ala rasulillah, salamun ala nabiyina, namalulika awalau biru'ya, antakuna tahiyatas salami liqa'ana. Kesejahteraan atas utusan Allah, kesejahteraan atas nabi kami. Kami berharap bertemu walau hanya melihat. Semoga salam kami, perjumpaan kami. Salamullahi Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadi ridallah, nazrah ilaika yanalu ridallah. Ya Rabbi salli wa sallim ala rasulillah, Muhammad Sayyidil Murtada, salatan daimatan fid darain, wa antaqdiya hawaijana. Rabbi curahkan salawat salam pada Rasulillah Muhammad, penghulu orang ridho. Salawat berterusan di dunia akhirat, semoga kabul hajat-hajat kami. Salamullahi ala nuri Rabbina, salamullahi ya man biyadihi ridallah, nazrah ilaika yanalu ridallah. Paman aroda ayyanala ridallah, falyatlub ridha nabika, faksir bisolati ala rasulillah, wassalami ridha rabbika. Barang siapa berharap ridho Allah, maka carilah
ridho nabimu. Perbanyaklah salawat salam pada Rasulillah, agar kamu mendapat ridho Tuhanmu. Salamullahi ala nuri Rabbina ala nabiillah yaman biyadi ridallah nazrah ilaika yanalu ridallah nasyiatul jamali arjokana kulluha utratum bisalami tabaraknal ilma war rizqa wal aulada li'anna taqiya bika salami. Berseri indah segala rezeki kami, semerbak wangi berkah salam padamu. Keberkahan kami ilmu rezeki dan anak-anak, sebab jumpa kami dengan salam padamu. Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidayna wa masyayikhina wa sahibil wilayah di Syekh Muhammad Zaini ibn Abdul Ghani Martapura wa liman hadir bihajal majlis wa liman anfaqa bihajal majlis wa liman salat bihajal majlis wa khususan li ashabina fi kulli halina wa fi kulli ahwali fi niyatina insyaallah. Sayyidul Fatihah wa billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qadir wal Gunya insyaallah. Wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani, semerbak wangi karamah yang Allah titipkan kepada beliau, Allah juga hembuskan dan segarkan diri kita semua di sini yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan juga menjadi keberkahan bagi hidup kita dan kehidupan kita akan datang di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kasih sayangnya kepada kita. Semoga Allah selalu mencurahkan kelembutannya, pertolongannya kepada kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, istri kita, handai tolan kita, ibu bapak kita yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, kerabat beliau, leluhur-leluhur beliau. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan rahmat, berkah, kekuatan, kesultanan, sultan dari sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dihormati li ashabil mudaris, guru Tarmiji yang hadir pada malam Ramadan ini dengan hari yang sangat dingin, hujan dari tadi. Alhamdulillah baru selesai. Gara-gara pian ada niat datang ambil hujannya. Kadang tidak berani hujan terusnya. Masya Allah. Dihormati li ashabil mudaris, guru Tarmiji yang juga hadir. Mudah-mudahan mereka ini panjang umur. Guru Aini ada datang, alhamdulillah. Guru Basuni ada datang. Guru-guru yang lain, ibu-ibu sekalian, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah Allah mengangkat derajat pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
dalam Al-Gunyah lagi, dalam kitab Al-Gunyah. Minggu kemarin kitab Al-Gunyah mengisahkan bagaimana fadilat syahrul Ramadan itu ternyata banyak sekali ya. Kita sudah banyak membahas masalah-masalah itu. Di dalam kefadilatan bulan Ramadan itu kita bertemu sholat yang disebut dengan sholatul tarawih. Sholat tarawih. Tarawih artinya tarwihan, artinya 2 rakaat. Panjang sekali kisahnya itu di dalam kitab ini, sangat panjang. Saya tidak menceritakan bermacam hal. Saya ambil yang pokoknya saja tentang tarawih itu. Kayak yang siogianya kita orang mukmin bisa mengerjakannya bagaimanapun caranya. Apakah mengerjakan dengan sendiri-sendiri atau berjamaah. Afdal yang mana? Ya tentu afdal berjamaah. Di antara yang berjamaah dengan berjamaah, mana lagi afdalnya? Afdal makin banyak makin afdal jumlah jamaahnya, ya kan? Langgar dengan masjid lebih banyak di masjid. Kalau orangnya banyak. Namun dilanggar orangnya banyak pada di masjid, berarti di mana yang afdal? Dilanggar. Ya kan? Nah, itu memahaminya satu. Kedua, ketika kita mengerjakan itu kalau bisa, nah ini titian daripada fikih kita. Lebih utama berjamaah itu kenapa? Bukan hanya hadis Nabi, berjamaah itu lebih utama. Meskipun tanpa keringanan kita mengerjakan berjamaah itu, karena sampai mengantuk kau aja kita mengerjakan tarawih. Tapi kalau sembahyang sendiri nggak bisa mengantuk, kita harusnya konsentrasi. Makanya kalau di masjid atau di langgar itu yang lelah itu siapa? Imamnya aja satu, nang jamaahnya santai aja. Berapa rakaat aja imam? Serah aja makmum. Nang memikirkan imam ya lah, masya Allah ya lah, sampai 20-30. Maka jamaah ini nyaman lagi mencari kadang-kadang pindah tempat nang di buncu-buncu ya lah. Karena bila apa-apakah keluar setumat, pura-pura apa kebatuk kah, pura-pura apa kah keluar ya kalau sumat, iyalah duduk di bawah pohon berokok. Itu memang kronik nyata daripada kita kaum muslimin. Ulun daripada membacakan teori fikihnya seperti itu. Maka bagaimana itu semua pekerjaan mereka itu diterima? Paling afdal lagi yang paling banyak rakaatnya. Misalnya rakaat itu kan ada 20 ya, 20 rakaat tarawihnya, witir 3 rakaat 23. 20 itu paling bagus 20 rakaat. Nang kurang daripada itu apa? 18 rakaat. Kurang daripada itu berapa? 16 rakaat. Ada yang 10 rakaat. Nah, berarti yang 2 rakaat aja pengguru, nah 2 rakaat itu lemah lagi. Bagaimana jika kita datang ke langgar atau ke masjid surau, orang sudah tarawih padahal kita belum sholat isya. Bagaimana? Apakah kita mengerjakannya? Tetap kerjakan saja sholat tarawih, silahkan, supaya jangan bingung. Adalah caranya supaya ada kalau bisa. Kalau orang benar bingung, imam mengerjakan tarawih, kita niat sholat isya boleh kita niat sholat isya, tapi imam salam kita meneruskan sembahyang 2 rakaat, berdiri jemaah dan imam berdiri pulang kan, 2 rakaat lagi tarawih kita ikutkan lagi isya. Tapi kan lelah begitu. Baik, sudah kerjakan tarawih aja. Berapa rakaat guru? Nggak usah dihitungin rakaat, biasanya kada dihitung 2 rakaat. Kenapa? Karena biasa mengikuti imam, iyalah. Nah, itu bagian daripada tarawih. Nah, itulah kronik bulan Ramadan. Sehingga yang kedua adalah mengapa bulan Ramadan itu dikatakan bulan suci. Nah, iyalah. Aja. Kenapa jadi disebut dengan bulan suci dia?
Nah, bulan Ramadan itu bulan suci kenapa? Di mana sucinya? As-suci itu Al-Quds, Kudus. Kemudian arti suci itu At-Tohara, suci. Adalah Syahrut Tohara, asa jarang-jarang urenya dengar. Orang yang melaksanakan kita bulan Ramadan ini, kita akhir dari Ramadan itu gufira lahum ma taqaddama min janbi, dihapus oleh Allah segala amal-amal buruk kita, dosa-dosa kita. Maka bila kita dihapus, itulah disebut suci. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang mensucikan, kayak itu rahasianya. Nah, di dalam Ramadan ini ada amalan, semua amalannya itu suci. Mengerjakan sholat tarawih bila kita ikhlas, gufira lahum ma taqaddama min janbi. Puasa bila kita suci juga, suci. Bulan puasa bulan man shoma Ramadan imanan wahtisaban, gufira lahum ma taqaddama min janbi. Pulang suci, pulang bila kita mengerjakan Ramadan dengan ikhlas berpuasa Ramadan. Masya Allah, apalagi suci lagi kita. Orang-orang yang kaya maupun miskin di akhir Ramadan diwajibkan membayar zakat fitrah. Fitrah itu apa artinya? Fitrah itu artinya suci. Jadi orang berzakat fitrah artinya orang yang mengeluarkan kotoran supaya dirinya suci. Mau suci lagi, ada kasih ini nama suci. Suci, Bu, suci, Bu. Nah, suci semuanya enggak. Zakat mal bang tazkiyatan limalihim, sebagai pembersih bagi harta mereka. Tahuran disebut di dalam Al-Quran. Maka itu juga adalah artinya suci. Orang suci mendapat kemurahan dari Allah Azza wa Jalla, kesucian. Apa kemurahannya? Namanya Lailatul Qadar. Nah, dapat Laila pulang kita. Tadi dapat suci sudah. Dapat pulang bini kedua namanya Laila. Bu. Nah, Lailatul Qadar, malam yang penuh. Apa? Lailah itu artinya malam, qadar itu kadrun, itu kadar itu artinya ketentuan. Jadi malam yang telah ditentukan Allah. Nah, ulun di sini ingin menggambarkan dalam sedikit waktu tentang Lailatul Qadar. Wa qala qaulullah ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu ayatnya lah. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam itu, malam yang telah ditentukan. Wa qala ila akhir surah fa anjalnahu kitabah anil qur'ani anjalahullahu ta'ala min lauhil mahfuzi ila sama'id dunya ila syafara wa humul kitabah minal malaikat. Ujar Syekh, Allah itu menurunkan, mengapa begini? Allah itu menurunkan ayat sesungguhnya inna anjalna ini, ayat Al-Quran firman Allah itu seluruhnya diturunkan Allah sebenarnya pada malam Lailatul Qadar. Ada juga penyebutan para ulama menyebut dengan sebutan nuzulul Quran, atau yang disebut dengan nuzulul Quran, yang biasanya disepakati tanggal berapa? 17 Ramadan, ya lah, 17 Ramadan. Nah, dimulai 17 Ramadan ini adalah pertengahan atau yang disebut dengan ke atas ya, atau pertengahan, dari pertengahan ke atas ya. Itu sudah luar biasa itu. Itu menunjukkan semua firman Allah. Nah, firman Allah yang disebut firman Allah
Firman Allah itu apa? Diterjemahkan kalam Allah lah. Ternyata sini Pak anjalnahu kitabah anil Quran anjalallahu ta'ala minal lauhil mahfuz. Itu Al-Quran itu diturunkan ke Lauh Mahfuz. Artinya Lauh Mahfuz itu tidak semua malaikat bisa tahu, hanya orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Jibril alaihi. Itu dokumen rahasia. Kenapa? Karena suara Allah, kalam Allah itu tidak bisa didengar oleh makhluk. Kenapa tidak bisa didengar? Makhluk tidak mungkin bisa mampu mendengar, karena Allah itu Al-A'la, Maha Tinggi. Yang dimaksud mendengar firman Allah, maksudnya firman Allah yang sudah ada berada di Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz itulah Jibril alaihi salam ilas sama'id dunya wa ilas safarah, yaitu yang diturunkan daripada Lauh Mahfuz menuju langit dunia. Langit dunia itulah as-safarah, yaitu yang beredar sifatnya. Wahumul kitabah, itulah perpustakaannya, itulah edaran kitab atau edaran suhuf-suhuf atau edaran lembaran atau kumpulan lah. Kalau sekarang kita zaman komputer ini kan ada file yang lah, lembaran. Minal malaikat, di kalangan para malaikat. Pakana yanjilu fitil kalailati minal lauhil mahfuz ala qadarin. Nah, yang itu Allah turunkan pada semua itu pada malam. Satu malam saja Allah berfirman itu di alam dunia kita. Kalau di alam sisi Allah 0,0000 hampir tidak bisa terdeteksi. Kita tidak bisa mendeteksi gitu kan. Ini kan bahasa syariat aja nih. Kalau saya bicara ilmu bahasa hakikat, tidak ada pembicaraan lagi. Bila harfin wala sautin. Allah itu berfirman tidak ada huruf, tidak ada suara. Ini itu bingung orang. Allah berfirman tidak ada huruf, tidak ada suara, tapi ada. Nggak ada huruf, nggak ada suara, siapa yang tahu? Malaikat tuh kayak apa tahu? Nah itu rahasianya. Jibril gini bingung. Jibril kayak apa mendengarkan firman Tuhan langsung seperti bicara ini? Enggak, tidak seperti ini. Nah, kayak kita juga anak pian bayi, bu bayi. Yalah, mbak pian tapok-tapok mengerti ya kalanya. Nah, taguringnya, iyalah bu. Bayi itu adalah pian bicara. Dah tidur mengerti lah, hanya kita kira kalau kita sebut tidur, enggak mengerti. Tapi mbah ditapok-tapok ibunya, pok iyalah. Kemudian bayi mau minum, kenapa ibunya tahu? Bu, kenapa jadi ibunya tahu? Waktu bayi anak pian tuh, nah waktu mau minum tuh pian tahu, enak minum aja pian aus. Abahnya mengerti lah. Bu, abahnya tidak mengerti. Kenapa tuh jar anak tuh garing gajar? Nang bini tuh tahu aja nya. Iya kah? Hinip mah tuh iyalah. Tahunya ibunya bahwa bayinya ingin menyusu. Subhan. Itu manusia mun tidak mengerti itu, masya Allah. Pian melihatlah ikan tuh nah, karena pelihara ikan apa di aqua kah ya kecil, nah ikan kecil, ikan gapi kah, gapanya beranakan. Nah Allah bisa hanya menggonolkan anak membesarkan anak. Masa kita tidak bisa membesarkan anak? Semua kita mendapat firman Allah Azza wa Jalla, tapi kita tidak mengerti. Kita mengerti melaksanakan tanpa menyadari. Kita tidak menyadari, tapi kita laksanakan firman-firman Allah. Nah, jadi kesimpulannya, malam qadar yang dimaksud adalah malam yang ditentukan Allah, yang di dalamnya itu Al-Quran, yang peristiwa kejadian itu diulang oleh Allah.
betapa kita dapat waktu yang sangat singkat, per detik, detik berapa itu berkah bagi orang yang mendapatkannya. Di setiap tahun diulang oleh Allah peristiwa itu. Subhanallah. Akhirnya pembahasannya ulang lah supaya rame minggu kena pulang itu sambung. Bulabo. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya, bertambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, ahoy. Ahoy, ahoy. Kakarujut banang tali nilon, dipatuk iwak bagarak kawat unjun, himung hati keingatan telah tiba puasa Ramadan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidi so'imin, sholatan antak dia biha hawaiji wa tufarrizu biha anni minal fakri wal kurabi, wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, penghulu orang berpuasa. Salawat yang dengannya mengabulkan hajat-hajatku dan mengeluarkan aku dari kefakiran dan kesusahan. Dan salawat untuk keluarganya dan sahabatnya di setiap kedipan mata dan tarikan napas, sebanyak hitungan keluasannya ilmu Allah. Ahoy, 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 ahoy. Selamat datang bulan Ramadan, orang Banjar karindangan, himung hati berpuasa Ramadan, 1000 pahala berlipat sebulanan. Allahumma sholli